Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nama saya Agus Mulia Putra, Prodi Sistem Informasi, dosen pengampu mata kuliah Bapak Rian Prayogi MPD. Baiklah, soal yang pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan penghayatan pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh? Jawabannya, peran teknologi sistem informasi bisa digunakan untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Namun demikian, dibutuhkan kreativitas sehingga teknologi sistem informasi sebagai alat tersebut tidak hanya menyampaikan informasi layaknya membaca teks Pancasila, namun juga menjadi bagian dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Misalnya, pembentukan aplikasi-aplikasi yang turut mendorong tertanamnya nilai-nilai Pancasila sehingga tanpa disadari penggunanya, nilai-nilai Pancasila diserap dan dilaksanakan. Soal yang kedua yaitu, bagaimana konsep historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam konsep historis, pengertian Pancasila secara historis adalah terminologi. Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah, proses perumusan, sampai ditetapkannya menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep sosiologis, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam konsep politis adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan perwakilan, nilai keadilan sosial. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila? Jawabannya, melalui restorasi Pancasila dengan 3 aspek. Aspek pertama adalah pendalaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang jauh lebih intensif di seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan terpelajar dan kalangan
pimpinan bangsa dan daerah. Itu sangat diperlukan agar Pancasila mempengaruhi pembangunan peradaban Indonesia. Aspek yang kedua, restorasi Pancasila menjadikan Pancasila berperan sebagai faktor utama dalam pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat dan bangsa Indonesia, yang dulu menjadi dikumandangkan Bung Karno tapi tak pernah dilaksanakan secara serius dan intensif. Aspek ketiga, restorasi Pancasila adalah menjadikan Pancasila referensi utama untuk memperkaya kebudayaan Indonesia ketika hendak mengadopsi nilai-nilai bukan Indonesia. Karena Pancasila adalah paham terbuka, maka tidak mustahil bangsa Indonesia merasa perlu mengadopsi hasil kebudayaan bangsa lain untuk peningkatan kehidupan sendiri, seperti dilakukan bangsa Indonesia di masa dahulu ketika mengadopsi nilai-nilai agama Hindu, Buddha, dan Islam. Soal yang keempat yaitu, bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia? Jawabannya, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Soal yang kelima yaitu, bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan pengusaha? Jawabannya, yang pertama, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa. Untuk dapat mempertahankan Pancasila dan menerapkannya, mahasiswa harus dapat menerima mata kuliah pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi juga dapat memberikan orientasi, asas, dan pedoman normatif dalam bidang kehidupan negara. Sebagai mahasiswa, kita mempunyai sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara. Salah satu contohnya adalah perpindahan rezim Orba ke rezim reformasi. Di situ mahasiswa merupakan pelopor terbesar dalam perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dan oleh karena itu, saat ini mahasiswa diharapkan dapat menjalankan Pancasila yang telah menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan kembali menegakkan hal yang telah menyimpang dari Pancasila. Adapun untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan Pancasila sebagai ideologi bangsa, mahasiswa harus terlebih dahulu dapat menerapkan Pancasila di dalam kehidupan yang bermasyarakat dan di kehidupan akademik. Yang kedua, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan elit politik. Pancasila sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai luhur merupakan rumusan berharga yang digali oleh founding father bangsa ini. Sebagai nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila menyentuh segala aspek kehidupan baik secara pribadi, bermasyarakat, dan bernegara dalam konteks politik. Maka Pancasila pun dijadikan sebagai ideologi politik negara. Yang ketiga, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan pengusaha. Ketuhanan Yang Maha Esa mempraktikkan prinsip sila ini, yaitu adalah sebagai bentuk ibadah atau ikhtiar, seperti selalu bersyukur atas setiap pekerjaan yang telah diamanahkan kepada kita dan menjalankannya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Bersikap adil.
yaitu tidak membedakan sesama rekan kerja, saling tolong-menolong, dan memiliki sikap saling berbagi baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya yang dapat meningkatkan pengembangan diri. Tidak membedakan antara suku, ras, dan agama, saling membantu dan mendukung dalam menggapai karir yang diinginkan. Biasakan untuk bermusyawarah dan menyelesaikan masalah dan melaksanakan segala aturan maupun keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus berani memberikan pujian kepada karyawan yang berprestasi dan teguran atau nasihat kepada karyawan yang malas atau kurang berprestasi dan peduli terhadap seluruh anggota tim dari level terendah sampai tertinggi. Soal yang keenam yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Jawabannya, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Demikian menurut Teguh Prasetyo dan Ari Purnomo Sidi dalam membangun hukum berdasarkan Pancasila, seperti dikutip dari buku Memahami Pancasila karya Faiz Yonas Boa dan Sri Handayani. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai pengertian sebagaimana dimaksud pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto, Pancasila sebagai dasar negara juga memiliki sejumlah makna. Makna Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga akan mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Yang ketiga, sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas dari kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ketujuh yaitu, jelaskan alasan Anda diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya, karena Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baiklah, itulah jawaban dari soal-soal UTS yang diberikan Bapak Rian Prayogi MPD dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam jawabannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.